Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel MMali Bonsai. Kali ini saya berada di Pamnas Bangli. Dan kali ini kita akan melihat bonsai lagi ya. Nah, karena di sini sudah penjurian teman-teman. Jadi kita akan melihat bonsai-bonsai yang kelas prospek small mame ya, yang mana dapat bendera merah dan hijau. Nanti kita akan coba bandingkan kenapa bahan ini bisa dapat bendera merah dan hijau ya. Nah, ini bukannya untuk menganalisa daripada dewan juri, namun kita akan belajar di sini biar teman-teman tahu seperti apa sih kriteria bonsai yang dapat bendera merah dan bendera hijau teman-teman. Jadi kita akan lihat dulu dari yang mame-mame ya teman-teman. Kita akan lihat dari yang tidak begitu rapat ya. Dari percabangan kita akan lihat dapat bendera merah. Berarti ini baik sekali ya. Nah, kita akan lihat dari akarnya ini sudah muter teman-teman. Dan juga akarnya ini sudah mulai mecah ya. Meskipun jaraknya cukup jauh untuk perpecahannya, namun ini sudah mecah. Dan lihat dari bonggolnya ini sudah berkarakter sekali. Dari percabangannya kita lihat cabang pertamanya ini sudah mecah juga dan sudah mulai ada tahapan di ujungnya. Cabang kedua juga udah ada perpecahan, mulai nahap, dan begitu juga seterusnya ya. Ini sudah mulai masuk ke anak cabang ya. Jadi ini layak mendapat bendera merah teman-teman. Kita coba lihat lagi untuk yang di sebelahnya ya. Untuk jenis lain ya, kimeng. Nah, di sini ada kimeng, dapat bendera merah. Kita lihat dari akarnya ini sudah muter ya. Akarnya sudah muter. Dan untuk percabangannya ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Cabang pertama sudah ada pecahan. Cabang kedua juga sudah. Dan di belakangnya ada lengkap, ini percabangannya lengkap. Dan ini di kelas prospek ini sudah sangat baik sekali ya. Untuk besarnya dan tinggi pohon ini sangat ideal sekali ya. Jadi besar dan tingginya ini sudah sangat-sangat ideal. Jadi tinggal menunggu perpecahan daripada cabang, anak cabang ya, atau perantingannya. Jadi ini sudah, kalau menurut saya ini super sekali ya bahan ini. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Dan untuk penataannya juga ini diisi lumut, jadi terkesan ini bahannya sangat istimewa sekali ya. Kita akan lihat lagi untuk di anting putri. Nah, teman-teman bisa lihat untuk akarnya ini sudah muter, udah mulai mecah, dan percabangannya kita lihat lengkap. Cabang kedua, cabang pertama udah mecah, cabang kedua juga udah, dan kita lihat untuk di cabang yang di belakang itu masih terlihat dari depan ya. Artinya dimensinya ini terlihat jelas. Jadi tinggal mencari di mahkotanya saja ini, karena ini di kelas prospek. Jadi biasanya yang dinilai itu ya paling umum ya di gerak dasar daripada pohon ini ya. Untuk tinggi dan besar lingkar batang ini sangat ideal, hampir sama dengan bonsai kimeng yang tadi ya. Kita akan lihat yang dapat bendera hijau ya teman-teman. Kita akan biar ada perbandingan teman-teman ya. Nah, ini ada luar. Nah, kita lihat di luar ini teman-teman. Untuk di akar ini lumayan muter ya. Namun kita bisa lihat besarnya itu belum maksimal ya. Untuk di akarnya masih ada besar ya dan yang kecil. Dan juga belum mecah ya yang besar-besarnya itu. Dan untuk di percabangannya teman-teman bisa lihat cabang pertama sudah ada, cabang kedua. Namun di sini untuk perpecahannya perpecahan dari anak cabangnya ini belum, dan cabang berikutnya juga belum ya. Jadi mungkin itu yang dinilai dari dewan juri ya, kenapa bahan ini dapat bendera hijau ya teman-teman. Nah, seperti ini ya.
Namun kedepannya ini tinggal dipoles sedikit, ini sudah bagus sekali ya. Tinggal menunggu perpecahannya. Jadi Dewan Juri itu menilai bukan hanya sekedar dari percabangan, akar seperti itu ya teman-teman. Jadi dari persaingan daripada pohon-pohon lain teman-teman. Jadi meskipun bahan kita sudah lengkap, sudah ideal, namun ada pohon lain yang lebih bagus dari pohon kita, kemungkinan pohon kita kalah dari pohon itu ya. Kalau mungkin persaingan di pohon ini lebih jelek daripada pohon ini, mungkin ini akan dapat bendera merah teman-teman. Ya seperti itu ya. Kalau menurut pengalaman saya, mungkin teman-teman ada yang punya penilaian lain bisa dijelaskan juga. Kita akan cek yang bendera hijau ya. Nah ini yang bendera hijau. Nah teman-teman bisa lihat untuk di akarnya ini ada akar, namun yang di depan masih kurang ya, masih kecil-kecil, sudah mecah. Namun untuk perakarnya kurang jelas. Dan untuk percabangannya pun ini kalau saya lihat ada cabang yang mengarah ke depan. Jadi nanti kalau bonsai ini agak besar akan menghalangi gerak dasar daripada pohon ini ya, terusan daripada batang utama. Mungkin itu daripada penilaian juri ya. Dan juga untuk tahapan percabangannya ini tidak ada teman-teman. Jadi hanya asal ngelos diisi cabang dan itu dibesarkan. Jadi tidak ada pengerucutan atau dari besar ke kecil ya untuk perpecahannya, terusannya itu cabangnya itu. Nah kita akan cek di base stand. Kita akan cari dulu ya. Nah di sini ada, kalau dari jauh itu terlihat kurang, namun kita akan cek ya apa penyebabnya. Ini dapat base stand ya, ini base stand, ini anting putri ya teman-teman. Nah kita lihat sepintas, kalau dari jauh ini kecil sekali ya, namun kita tengok lebih dekat. Nah ini untuk di akar sudah matang sekali. Untuk di percabangan, cabang pertama besarnya sudah ideal, cabang kedua juga, dan perpecahan cabang pertama ini sudah matang sekali ya. Bisa teman-teman lihat ini perpecahannya ini sudah proporsional sekali. Anak cabang juga dan juga sudah masuk ke perantingan ya. Bahkan ini ada anak ranting sampai cucu ranting ya. Ini kelas mame ya. Nah jadi di antara pohon yang tadi yang saya review itu, ini dapat base stand karena kelebihan daripada pohon ini adalah di percabangan dan perantingannya sudah sangat-sangat rapat sekali teman. Ini sudah tidak perlu program lagi, tinggal di main gunting saja ini, tinggal potong-potong ya. Coba kita bandingkan dengan di sebelahnya. Nah ini kan rapat, ini rapat. Kalau ini ada daunnya, pohon yang kalau yang ini ada daunnya seperti ini pasti akan rapat seperti ini. Namun kita lihat di pohon sanca yang ini, di cabang pertama itu tahapannya terlalu panjang ya, kurang dipotong. Nanti ada cabang lagi baru dilos lagi seperti itu ya. Seperti yang di cabang kedua itu tahapannya sudah mulai bagus. Namun di cabang pertama ini tahapannya itu terlalu panjang ya. Dan juga ini percabangannya ini terlalu rapat ya menurut saya. Jadi antara sub atau ruang dimensi di belakangnya itu kurang kelihatan ya. Seperti itu ya. Kalau di sini itu masih terlihat ya. Kalau di sini masih terlihat ya. Nah, kalau di sini masih terlihat teman-teman. Nah, ini agak silau sedikit. Seperti itu ya. Kita lihat lagi yang base stand ya. Kita lihat lagi yang base stand. Kita cari yang base stand yang sancang. Nah, ini dia. Nah, kita akan atur dulu cahayanya. Nah, ini dia base stand teman-teman, sancang. Akarnya oke, batangnya, lingkarnya bagus. Nah, coba teman-teman perhatikan cabang pertama. Nah, itu ada tahapannya teman-teman. Jadi panjangnya sekitar 2 cm dipotong, terus ada perpecahan 2 cm lagi dipotong ya, kurang lebih seperti itu. Yang cabang kedua juga seperti itu ya. Dan seterusnya ini untuk dimensinya kelihatan ya. Cabang-cabang yang di belakang itu masih terlihat.
Kita bandingkan lagi kembali ke yang dapat sancang yang dapat merah. Yang tadi ya. Nah, ini teman-teman. Yang ini harusnya ada perpecahan di sini, kita potong cari titik tumbuh. Namun di sini masih kurang ya. Mungkin ini menjadi penilaian dewan juri. Ini dapat bendera merah, tidak dapat base 10 seperti yang sancang yang tadi itu. Mungkin seperti itu ya penilaiannya. Saya juga kurang tahu. Jadi saya di sini cuma mereview dari hasil juri ya. Mungkin saya tidak menggurui, namun kita bisa mempelajari ya dari hal-hal seperti ini. Kita bisa lihat dari ini juga ya. Ini dapat base 10. Teman-teman bisa lihat untuk di percabangannya. Kita akan cerahkan sedikit dulu. Nah, ini perpecahan percabangan, teman-teman bisa lihat. Itu ada perpecahan di cabang ya. Setiap cabang itu ada perpecah. Nah, kita bandingkan yang ini dapat bendera hijau ya. Padahal ini bonsai waru ya. Ini sudah bagus menurut saya. Kenapa bisa hijau, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, di sini teman-teman, dari perpecahan cabang ke anak cabang ke ranting. Nah, dari ke ranting ini kurang jelas, teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ini terlalu rapat-rapat, jadi seperti menggembol-gembol gitu, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat yang seperti di atas ini. Nah, kalau dilihat kita lihat terus ini tidak jelas ya, yang mana cabangnya, yang mana rantingnya. Jadi dia itu terlalu membludak, tumbuhnya tunas. Jadi dia itu membengkak, teman-teman, di atas ini. Kurang jelas. Kalau di sini masih jelas, di sini masih jelas, namun di atas ini belum jelas. Padahal bonsai ini bagus, tapi dapat bendera hijau. Akar sudah oke lah. Namun ya itulah, di perpecahan cabang, anak cabang ke ranting, teman-teman, jadi kurang ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Ini terlalu mumet sekali saya lihat. Kita bandingkan dengan di sebelahnya. Ini memang beda jenis ini, namun kita bisa membandingkan untuk di hunting putri. Nah, teman-teman bisa lihat, ini di bagian atas ini jelas sekali terlihat antara perpecahan cabang, anak cabang, ranting ke anak ranting. Ini sangat jelas sekali terlihat, masih terlihat ya. Nah, kalau ini sudah ada daunnya nanti, ini tidak akan terlihat cabang, teman-teman. Tidak akan terlihat ranting ya, karena ini saking rapatnya. Meskipun daunnya kecil-kecil, tapi ini terlalu rapat ya. Jadi dimensinya itu kurang terlihat menurut saya. Makanya ini dapat hijau dan yang ini dapat merah, meskipun beda jenis, namun tingkat kerapatnya hampir sama. Cuma di ranting dan anak ranting ini masih ada dimensinya, masih bisa dilihat arahnya kemana. Jadi yang ini masih perlu diseleksi. Sebenarnya ini sudah bagus, tinggal penyeleksian lagi untuk di anak ranting ya, teman-teman. Kita akan coba cek lagi untuk yang di lain ya, untuk yang jenis-jenis lain. Bahan Okeanthi, teman-teman, ini dapat bendera merah. Padahal kalau kita lihat sepintas ini bentuknya seperti ini ya, ini twin. Nah, kenapa ini dapat bendera merah, teman-teman? Mungkin penilaian dewan juri ini kedepannya akan menjadi bonsai yang bagus ya dengan gerak seperti ini. Karena ini di kelas prospek, jadi ini masih tahap pemrograman. Jadi teman-teman bisa sering-sering juga. Kenapa ini dapat bendera merah? Kalau menurut saya sih mungkin karena untuk jenis Okeanthi untuk membuat akar seperti ini itu agak susah. Ini akarnya sudah mutar, jadi ini daya kelebihannya dari pohon ini mungkin. Kalau untuk percabangannya ini memang belum lengkap ya. Namun kita nggak tahu penilaian dewan juri itu seperti apa, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bisa jelaskan, bisa langsung di komen ya, teman-teman, tentang pohon ini. Karena saya tertarik dengan pohon ini. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Mungkin
Mungkin teman-teman ada penilaian lain bisa tulis di komen, ataupun jika ada review saya yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan karena di sini saya baru belajar juga. Kita berbagi informasi buat teman-teman bagaimana cara memenahap suatu bonsai biar menjadi lebih bagus ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai teman-teman.